Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon, penuhi dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa kami dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mohon semuanya itu karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarkanlah hukum Tuhan yang diambil dari titah yang ketiga serta maksudnya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan Allah
untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin.
dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi Engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita membaca firman Allah yang ditetapkan sebagai epistel pada hari ini Minggu, yang terambil dari Amsal 1 ayat 29 sampai dengan ayat 33. Kita membacanya secara responsoria. Pada ayat yang ke-33 kita bersama-sama membacanya. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Kita bersama-sama. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Demikian firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat di HKBP Sutoyo, Minggu 12 September 2021. Yang pertama, nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah Minggu 15 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah, dan topik minggu berkhidmat dalam Yesus. Anak lahir. Pada hari Kamis 19 Juni 2021, Tuhan telah menganugerahkan seorang putri kepada keluarga Firman Julius Napitupulu dan Ibu Stevi Cheryl Caroline Boru Silitonga, Jemaat Sektor Mayasari. Pada hari Rabu 1 September 2021, Tuhan telah menganugerahkan seorang putra kepada keluarga Yehuda Rinaldo Aritonang dan Ibu Ruth Marisa Boru Silaban, Jemaat Sektor Kampung Baru. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Anggota jemaat baru. Mulai hari ini Minggu 12 September 2021 telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, keluarga Firman Julius Napitupulu dan Ibu Stevi Cheryl Caroline Boru Silitonga beserta seorang putri atau daftar ulang. Alamat Jalan Bakti nomor 10 RT 004 008 Sektor Mayasari. Ibadah Minggu di gereja. Sesuai dengan ketentuan dari pemerintah tentang perpanjangan PPKM level 3 kepada jemaat yang mengikuti ibadah di gereja agar mentaati protokol kesehatan yang berlaku dengan memakai masker berlapis 2 atau masker ganda. Pertanyaan sektor live streaming. Gereja kita melayani ibadah kebaktian sektor secara tatap muka, Zoom meeting, dan live streaming pada Kamis 16 September 2021 pukul 19.30. Dihimbau kepada jemaat di sektor-sektor dan para halado HKBP Sutoyo untuk mengikuti ibadah pertangyangan tersebut melalui kehadirannya di gereja, Zoom meeting, dan channel YouTube HKBP Sutoyo. Untuk lengkapnya warta ini kita dapat baca pada warta cetak gereja. Demikian warta jemaat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati gerejanya. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, marilah kita bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 125 ayat yang pertama dan selanjutnya. Kita bernyanyi.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah kiranya yang memelihara hati dan hidup saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, jemaat Tuhan dan juga para halado yang hadir mengikuti ibadah, baik yang secara tatap muka dan juga yang secara live streaming dari tempatnya masing-masing. Firman Tuhan bagi kita pada minggu sore ini terambil dari kitab Injil Markus pasal 8 ayat 31 hingga ayatnya ke-38. Saya bacakan ke tengah-tengah kita. Marilah kita ikuti di dalam hati kita. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sebagaimana kita tahu, topik pada minggu hari ini adalah berhikmat dalam Yesus. Sekali lagi, berhikmat dalam Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada seorang pria tampan yang harus berjualan di pasar setiap hari mulai dari pagi-pagi buta, karena dia harus memperjuangkan kehidupannya sendiri, kehidupan ibunya, yang sudah menjanda dan sakit-sakitan, dan juga menghidupi adiknya laki-laki yang masih sekolah dasar pada waktu itu. Selesai berjualan, saudara-saudara, dia pergi ke kampus untuk kuliah. Dan di kampus itu dia berkenalan dengan seorang putri yang cantik, yang keberadaannya cukup jauh berbeda dengan si pria yang berjualan di pasar itu. Kita bilanglah keberadaannya cukup lumayan. Gadis cantik ini suka dengan pria yang kuliah dan pagi harinya berjualan di pasar. Tapi saudara-saudaraku yang terkasih, orang tua si gadis itu tidak setuju kalau borunya yang cantik itu
Marhalet berpacaran dengan si pria yang berjualan di pasar itu pagi-pagi. Padahal saudara-saudaraku, gadis itu malah dia semakin lebih suka kepada si pria itu sejak dia mengetahui bagaimana kegigihan perjuangan si pria itu menjalani hari-hari hidupnya. Dia merasa terbeban, dia merasa bertanggung jawab selepas kepergian ayahnya. Dia harus bekerja sambil kuliah untuk menghidupi ibunya, adiknya, dan dia sendiri. Kegigihan dan perjuangan si pria itu, saya katakan tadi, membuat si wanita itu semakin tertarik kepada pria itu. Akan tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, orang tua si gadis itu berkata kepada putrinya, "Kamu mau menikah dengan pria seperti itu? Emang dia bisa kasih makan apa nanti kamu? Dia sendiri susah. Belum lagi memikirkan orang tuanya." Itulah kata ayah perempuan itu. Coba Anda simak saudara-saudaraku, perkataan yang saya katakan tadi, dia itu kan susah. Kamu mau dikasih makan apa nanti? Dia menderita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, begitulah gambaran hidup manusia. Secara umum, manusia secara umum berusaha menjauhi apa yang namanya kesusahan, menjauhi apa yang namanya penderitaan, bahkan berusaha kalau bisa menghindar dari penderitaan itu. Orang-orang banyak yang tidak suka dengan apa yang namanya penderitaan, tidak suka dengan apa yang namanya kesusahan, tidak suka dengan apa yang namanya kesulitan, tantangan, bahkan ancaman dan lain-lain sebagainya. Kalau bisa dijauhi dan dihindari, kenapa tidak, bukan? Ada orang yang banyak mengatakan seperti itu. Seperti ayah daripada si gadis tadi yang suka dengan kegigihan si laki-laki itu. Padahal kita tahu saudara-saudaraku, siapapun orangnya, selama dia hidup di dunia ini, pasti dia akan mengalami apa yang namanya penderitaan. Ya cuma bisa saja penderitaannya bisa apa? Berbeda-beda. Ada yang penderitaannya sangat berat di tengah-tengah kehidupannya. Berat ringannya bisa berbeda-beda, itu sama-sama kita tahu. Tapi jangan salah juga saudara-saudaraku yang terkasih. Ada beberapa orang yang mau belajar ketika dia mengalami pergumulan, ketika dia mengalami penderitaan, dia belajar dari penderitaan, kesulitan yang dia alami di tengah-tengah kehidupannya. Seperti apa sikapnya kita sama-sama tahu. Dia tabah, dia sabar, dia terus berjuang, dia gigih, dia tekun, dia ulet, dia tetap bersemangat, tetap berpengharapan, bahkan dia tetap baik dan mau terus bersyukur kepada Tuhan. Dan maaf, dia tidak gengsi di dalam melakukan pekerjaannya, apapun itu, yang penting tidak berbuat dosa dan kejahatan dan tidak menyusahkan orang lain. Dia tidak gengsi. Akhirnya orang yang seperti itu bisa kita ketahui dia berhasil, bukan? Dia sukses di tengah-tengah kehidupannya. Itu saudara-saudaraku, kita baru bicara soal penderitaan. Bagaimana kalau kita bicara soal kematian? Kadang-kadang ada orang alergi, ngapain sih pendeta ngomong-ngomong soal kematian? Kita masih muda, jauhlah dulu bicara soal kematian. Gua mau menikmati hidup ini. Ada orang yang tidak senang ketika diteringati soal kematian, saudara-saudaraku. Walaupun kita tahu bahwa siapapun Anda, sekaya apapun Anda, sepintar apapun Anda, bahwa kita ini akan berhadapan dengan apa yang namanya kematian.
Kita bisa berhadapan dengan kematian lewat siapa? Lewat orang tua kita, lewat saudara-saudara kita yang kita kasihi. Bahkan juga nanti ketika kita menjelang akhir hidup kita. Tapi itulah saudara-saudaraku, kita manusia. Tapi bagaimana dengan Tuhan Yesus di dalam konteks nats ini? Kita lihat tadi di ayat yang pertama itu, Yesus tidak menjauhi apa yang namanya penderitaan. Dia tidak menghindar dari apa yang namanya kematian. Bahkan dikatakan dia berterus terang bahwa dia akan mengalami penderitaan. Karena imam-imam, karena ahli-ahli Taurat. Bahkan dia katakan bahwa dia akan mati dan bangkit di hari yang ketiga. Dia katakan itu terus terang, saudara-saudaraku. Sebagai Tuhan dan Mesias Juru Selamat, dia katakan bahwa dia juga akan mengalami kematian, penderitaan di tengah-tengah kehidupannya. Saudara-saudaraku, Yesus mengatakannya sekali lagi dengan terus terang. Dia mengatakannya dengan berani. Dia berani menyatakan kebenaran bahwa Yesus itu, Sang Mesias itu, akan menanggung banyak penderitaan dan bahkan mati dibunuh. Saudara-saudaraku, hal itu Tuhan Yesus katakan, sebenarnya dia juga sambil mengingatkan orang banyak. Kenapa? Karena pada saat itu, bukan hanya orang banyak, murid-murid sendiri salah memahami tentang maksud tujuan kedatangan Yesus ke dunia ini. Tentang Mesias itu. Mereka salah memahami. Lalu yang kedua, tentang motivasi mereka. Apa motivasinya sehingga mereka mau ikut Yesus? Itu yang mau Tuhan Yesus clearkan di tengah-tengah kehidupan orang banyak, termasuk di tengah-tengah kehidupan murid-muridnya. Saudara-saudaraku, besar sekali harapan orang-orang Israel, termasuk murid-muridnya, terhadap Yesus, Sang Mesias, Sang Penyelamat itu. Karena mereka berpikir bahwa Yesus inilah yang bisa membebaskan mereka, menyelamatkan mereka dari apa? Penjajahan Romawi pada saat itu. Murid-murid itu memahami Yesus itu sebagai Mesias politik, bukan sebagai Mesias rohani. Karena mereka mau mengangkat Yesus sebagai raja untuk memimpin, memberontak melawan penguasa Romawi pada saat itu, Mesias yang politis. Padahal Yesus itu adalah Mesias yang rohani. Dia datang mau membebaskan umat dunia ini dari apa? Dari pembebasan dosa. Karena yang menjadi masalah utama manusia adalah apa? Dosa. Karena untuk itulah Yesus datang membebaskan manusia dari dosa, dan dia harus menderita, dan dia harus mati dan bangkit di hari yang ketiga. Saudara-saudaraku, Petrus tidak suka Yesus mengatakan bahwa Mesiasnya itu akan menderita dan mati. Bagaimana dia penyelamat? Dia menderita, dia mati. Padahal saudara-saudaraku, orang-orang Israel pada saat itu, murid-murid itu sudah berharap banyak tentang Yesus ini. Kenapa? Karena mereka bisa menyaksikan bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang, memberi makan 4.000 orang. Mereka menyaksikan bagaimana Yesus menyembuhkan, membuat mujizat. Wah, ini dia ini yang bisa membebaskan kita. Lalu ketika Petrus mendengar, wah, Mesiasku ini menderita, Mesiasku mati. Lalu mereka pun terkejut. Itu yang kita lihat, saudara-saudaraku yang terkasih. Lalu kita lihatlah. Yang kedua saya katakan tadi, Yesus juga mau mengklirkan tentang motivasi orang yang mengikut dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus melihat ada begitu banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Kemana dia Yesus pergi, banyak yang mengikutin. Apalagi ketika mereka menyaksikan bagaimana hebatnya Yesus itu melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Membuat tanda-tanda mujizat.
Mereka ternyata ikut Yesus mau apanya aja, mau enaknya saja. Tuhan Yesus tahu motivasi orang banyak dan para murid-muridnya mengikut dia. Itu makanya Tuhan Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, ia harus memikul salibnya, mengikuti aku. Itu makanya Yesus mengatakan seperti itu. Karena dia tahu motivasi orang banyak ini, termasuk Petrus mengikut dia, hanya karena mau enaknya saja, hanya karena mau memikirkan kepentingannya. Tapi bukan mau memikirkan pikiran Allah tentang tujuan kedatangan Yesus ke dunia ini, untuk menyelamatkan dunia ini. Bukan seperti Petrus yang hanya mau memikirkan tentang masa depannya. Begitu enaknya kalau hidup bersama Yesus, saya dapat makan gratis, ada orang banyak yang bisa disembuhkan, dan lain-lain sebagainya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, karena itu mari juga lah kita lihat, mari kita cek apa sih motivasi kita ikut Yesus itu. Saya pikir kita ikut dia bukan sekedar ikut-ikutan, bukan. Bukan hanya karena opungku Kristen, bukan karena bapak dan mamaku Kristen. Apa artinya kalau Anda sekedar hanya ikut-ikutan, hanya karena warisan saja. Orang tuaku sudah Kristen, wah gua juga otomatis pasti Kristen, tanpa Anda pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Oke, silahkan, orang tua saya Kristen, tapi bagaimana tentang penghayatan saya? Bagaimana tentang pengenalan saya secara pribadi tentang Yesus itu? Siapa dia di dalam kehidupanku? Saya pikir kita, setiap pribadi pasti mengalami perjumpaan dengan dia. Lewat kasihnya, lewat kebaikannya, lewat kehidupan yang diberikan, lewat pemeliharaannya, lewat kesetiaannya dan kebaikannya di tengah-tengah kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Jangan nanti sampai Yesus mengatakan kepada Petrus, "Enyalah iblis." Jangan sampai Yesus mengatakan itu kepada kita, "Nyalah kau." Karena kau hanya memikirkan pikiran manusia. Kau hanya memfokuskan hidupmu kepada dunia. Kau ikut aku hanya mau enaknya saja. Kau hanya mau berkatnya saja. Tapi kau tidak siap mengikut aku juga mengalami penderitaan. Jangan sampai Yesus mengatakan seperti itu kepada kita, seperti yang dikatakannya kepada Petrus itu. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, apa motivasi kita mengikut Yesus? Mengikut Yesus keputusanku. Ada lagu itu kan? Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Apa? Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Gimana apa? Keputusanmu mengikut Yesus. Lagu ini lagi juga pasti kita tahu kan lagu ini kan? Ada juga di Kidung Jemaat. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kalau Anda menyanyikan ini hanya sekedar bernyanyi saja tanpa merenungkan, apakah saya memang akan setia mengikut Dia walaupun saya menderita? Lagu itu akan kehilangan makna dalam diri Anda. Tapi kalau kita sungguh-sungguh dan bertanya, benarkah saya akan ikut Dia walaupun saya menderita, walaupun saya susah? Maka lagu itu akan menyentuh kehidupan dan pribadi kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, jelas tadi dikatakan oleh Yesus, karena Dia mau melihat apa motivasi orang-orang banyak mengikut Dia. Dia mau melihat motivasi Petrus mengikut Dia. Sehingga Dia katakan, ada syaratnya loh kalau mau ikut saya. Harus menyangkal diri, harus pikul salib. Sangkal diri,
pikul salib, baru ikut saya. Apa itu menyangkal diri, saudara-saudara? Menyangkal diri artinya bagaimana Anda berani berkata tidak terhadap segala keinginan-keinginan yang jahat yang ada di dalam diri kita. Katakan tidak. Karena bisa saja suatu saat kita akan tergoda di tengah-tengah kehidupan kita. Apalagi kita mengalami kesulitan. Ketika ada kesempatan, bisa saja membuat kita tergoda di tengah-tengah kehidupan kita. Menyangkal diri, saudara-saudaraku, kehidupan hanya yang mau melakukan apa maunya Tuhan. Menyangkal diri bagaimana saya mau mengutamakan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhanlah yang lebih utama daripada kehendakku di tengah-tengah kehidupanku. Bagaimana kalau saya juga punya kehendak, saya harus selaraskan itu dengan kehendak Tuhan. Menyangkal diri, mempersembahkan hidup bagi Tuhan dan mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Saya akan memuliakan Dia. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia 2 ayat 20. Saudara-saudaraku, memikul salib itu sudah sering kita dengar. Siap menanggung beban dan derita oleh karena nama Yesus. Siap mengandalkan Tuhan dan kekuatannya dan melalui penderitaan. Jadi bukan salibnya Yesus yang kau pikul, tapi setiap orang punya salibnya masing-masing. Setiap orang punya pergumulannya masing-masing. Tapi bagaimana kamu memikul itu dengan tetap memohon kekuatan dan mengandalkan Tuhan. Kita katakan, Tuhan, kuatkan aku melalui ini semua. Bersamamu aku bisa. Bagaimana kita juga mengikuti Yesus, rela berkorban dan siap kehilangan nyawa karena Yesus Kristus. Siap bersaksi dan tidak malu serta berani memperkatakan Allah dan firman-Nya dimanapun Anda berada. Kapan saja dan dimanapun. Kalau kamu makan di warung tenda, kalau kamu makan di warung Padang, unang ala silo mamatai gabi mabiar ho martangiang. Kita bisa saja ditantang, digoda. Saya dulu pernah gitu ketika bukan melayani, belum di gereja ini ya. Saya pernah ke sebuah tempat gitu, siap melayani, makan di warung Padang. Ya memang kalau kami lihat dari semua tulisan itu, wah, jangan-jangan aliran keras ini pikir saya. Kami makan, kami berdoa, rupanya disitulah jalan apanya, cuci tangannya. Meneguh deh baik-baik deh, melapak. Tehnya juga begitu. Kita berdoa ini loh, saya yang mimpin. Kita kan ditantang di situ. Tapi kita tidak mau emosi. Ya paling kita berpikir, sekali lagi loh kalau lewat dari sini, ya udah nggak usah makan di sini aja begitu kan. Tapi beranilah kita tetap mau berdoa, mau menyaksikan Kristus di tengah-tengah kehidupan kita, dimanapun kita berada. Topik kita berhikmat dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, hikmat itu atau hokma, Anda bisa baca di rumah. Di Kejadian 28 dan Kejadian 28 semua secara khusus ayat 3 itu, di situ dibicarakan tentang hokma. Jadi hokma itu, hikmat itu bukan hanya di kitab Amsal itu. Bukan di situ lebih dulu diteringati, tapi justru di Keluaran 28 ayat 3. Di situ dikatakan apa? Roh kealihan, itulah hokma itu, itulah hikmah itu. Jadi saudara-saudaraku, berbicara tentang hikmat adalah, kita lihat ada beberapa hal di situ. Ketika bicara tentang hikmat, itu berarti bicara tentang Tuhan. Ketika kita bicara tentang hikmat, itu berarti bicara tentang ada perintah di situ. Ada firman-Nya, ada kesetiaan, ada ketaatan, dan juga ada sikap yang mengasihi Yesus. Itulah hikmah. Itulah hokmah. Karena itu saudara-saudaraku, orang yang berhikmat adalah yang mengikuti petunjuk Tuhan, yang mengikuti firman Tuhan dengan taat dan setia yang didasari oleh kasih-Nya kepada Yesus. Karena firman Tuhan juga mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 15, barang siapa mengasihi aku, maka dia menuruti perintahku. Itulah hokmah itu, itulah hikmat itu. Karena itu saudara-saudaraku, melalui khotbah kita hari ini, orang yang berhikmat di dalam Yesus adalah orang yang seperti apa?
kalau kita perhatikan tadi, nats yang tadi. Orang yang berhikmat itu adalah saudara-saudaraku, orang yang berterus terang menyatakan kebenaran. Itu tadi yang Yesus lakukan. Dia berani mengatakan bahwa saya akan mati, saya akan disiksa, saya akan menderita. Berani Anda mengatakan kebenaran. Itulah orang yang berhikmat, sekaligus juga hidup dalam kebenaran. Orang yang berhikmat adalah orang yang memikirkan apa kata Tuhan. Dia memikirkan apa yang dipikirkan dan dikehendaki oleh Allah. Bukan hanya pikiran dunia ini saja, bukan hanya pikiran manusia saja. Orang yang berhikmat adalah orang yang taat dan setia mengikut Yesus dalam suka dan duka. Orang yang berhikmat adalah fokus hidupnya kepada Yesus Kristus. Hidup rohaninya dia perhatikan, dan juga tidak lupa bahwa hidup di dunia adalah sementara. Dia tidak lupa dengan kehidupan yang kekal. Yang terakhir, orang yang berhikmat itu adalah yang menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman dan petunjuk, baik dikala suka dan duka menjalani hari-hari kehidupannya. Terakhir saudara-saudara, saya ada baca ilustrasi dalam buku ini ya. Maaf kalau saya berilustrasi, bukan saya karang-karang begitu gitu. Jadi ada bukunya gitu. Ya. Saudara-saudara, ada di sebuah desa seorang petani miskin. Dia ini punya hutang yang cukup banyak kepada seorang tuan tanah. Jadi udah lama dia hutangnya ditunggu-tungguin. Gitu ceritanya. Lalu saudara-saudaraku, si tuan tanah itu pun menjumpai si petani itu. Dia katakan kepada si petani miskin itu, "Hei, kamu yang punya utang sama saya. Kamu kan punya gadis yang cantik. Kalau kamu tidak bisa bayar hutangmu, putrimu yang cantik itu harus sama aku. Akan kujadikan jadi istri yang ketiga," katanya. Jadi rupanya istrinya udah 2. Dia bilang seperti itu. "Kalau kamu kasih putrimu itu menjadi istriku yang ketiga, maka hutangmu akan lunas." Dia bilang begitu, itu jalan keluarnya supaya kamu bisa keluar dari hutangmu, katanya. Lalu saudara-saudaraku yang terkasih, kata tuan tanah itu, kalau kamu tidak mau melakukan itu, maka kamu akan saya adukan kepada Baginda Raja. Lalu saudara-saudara, berselang beberapa hari, ternyata dia juga menyusun rencana yang lain. Rencananya apa saudara-saudara? Dia jumpai lagi petani miskin itu yang punya hutang itu. Dia bilang, "Saya ada cara begini. Kalau kamu sampai sekarang belum bisa buat keputusan, kamu harus segera membuat keputusan. Saya akan membuat undian." Dia bilang begitu. Nanti ada 2 batu warna hitam dan warna putih, kerikil putih dan hitam. Dia bilang begitu. "Saya masukkan ke dalam kantong. Nanti disaksikan orang banyak, maka putrimu akan kusuruh mengambil 1 dari batu itu," katanya. "Kalau yang dapat putrimu kerikil yang putih, maka hutangmu lunas dan putrimu tidak perlu menikah dengan saya. Tapi kalau dapatnya yang hitam, maka putrimu itu harus menikah dengan saya dan hutangmu tetap ada." Itulah kata si tuan tanah itu. Saudara-saudaraku, mendengar itu, keluarga miskin itu pun berpikir, wah, mau tak mau ini harus ada pilihan. Dia bilang begitu sama anaknya, sama putrinya itu juga. Walaupun usul itu gila. Saudara-saudaraku yang terkasih, ternyata tuan tanah itu memang orangnya serakah. Jadi saudara-saudaraku, dia masukkanlah 2 kerikil yang warnanya bagaimana? Sama-sama hitam. Sama-sama hitam dia masukkan ke dalam kantong itu. Lalu saudara-saudaraku yang terkasih, maka kalau sama-sama hitam berarti ya sama saja kan? Gitu. Dia serakah, dia curang. Rupa-rupanya niat jahatnya itu dilihat oleh putrinya itu sekilas, oleh gadis kecil si petani itu. Wah, ternyata dia begitu
jahatnya pikirannya. Lalu saudara-saudara, ketika dia lihat itu sekilas dimasukkan ke kantong itu kerikilnya hitam, dua-duanya, lalu dia pun memohon pertolongan, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah aku dari kemelut ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, lalu waktu yang ditentukan dikumpulkanlah semua orang-orang di sekitar desa itu. Saksikan sekarang, di depan kalian saya akan memberikan 2 kerikil hitam dan putih di dalam kantong ini. Dan saya akan menyuruh gadis ini untuk mengambil salah satu katanya. Lalu orang pun menyaksikan, termasuk orang tua si gadis kecil itu. Saudara-saudaraku, kok si gadis kecil ya? Sorry, udah dewasa dia. Ini terlalu asik cerita ini. Disaksikan orang banyak. Lalu si putri itu pun mendekat. Dibukalah ikatan daripada bungkusan itu, dimasukkanlah tangannya, dirogollah. Diambilnya satu. Sambil gemetar dia, ya kuat sekali dia pegang. Lalu saudara-saudaraku, tiba-tiba dia punya akal. Si putri ini, dia pura-pura terjatuh. Lalu yang dia genggam itu dia lepaskan sehingga berkumpul bersatu dengan kerikil-kerikil yang lain. Lalu dia bilang, aduh maaf Tuhan, saya tidak hati-hati, saya ketakutan dan saya jatuh. Aduh, saya juga tadi belum sempat lihat kerikil yang mana yang kuambil tadi. Itulah kata si putri itu. Lalu datanglah seorang penonton. Dia katakan begini, hei Bapak tuan tanah, begini saja, tidak usah repot katanya. Kita akan tahu nanti apa yang terjatuh, yang diambil oleh si putri itu. Warna apa itu? Gimana caranya katanya? Ya kita lihat aja apa yang di dalam sekarang yang tinggal yang satu itu. Udah bisa tebak kan? Sudah? Udah bisa tebak enggak? Kalau gitu nggak usah kuteruskan lagi. Iya. Kan si putri itu bilang apa? Oh, aduh, saya nggak tahu, nggak sempat lihat warna apa yang saya ambil itu katanya kan. Rupanya sudah menyatu dengan kerikil-kerikil yang lain itu. Ada yang putih dan hitam di situ. Datang penonton satu orang, dia bilang, gampang caranya. Kita lihat aja apa yang sekarang tinggal di kantong itu. Ternyata dibuka. Warnanya warna apa? Warna hitam. Berarti, datang penonton itu, berarti yang jatuh itu warna apa? Warna putih kata orang. Orang yang menghakimi dia. Sehingga akhirnya dia pun apa? Lolos. Dia lepas dari kemelut itu. Akhirnya, saudara-saudaraku, tuan tanah itu pun tak bisa berkutik. Ya, perempuan itu tidak jadi istrinya. Dan hutang si petani itu pun lunas. Apa yang mau saya katakan dengan cerita itu saudara-saudaraku? Percayalah, kalau kita di tengah-tengah kehidupan dan kesulitan kita, selalu ingat Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, membiarkan Tuhan yang bekerja dengan caranya yang ajaib dan luar biasa, maka Dia akan bisa membuat Anda dan saya keluar dari masalah yang kita hadapi. Bahkan Dia bisa membuat yang tidak kita duga terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan Tuhan bisa memberikan kita akal, pikiran agar kita bisa keluar dari masalah kita. Karena itu saudara-saudaraku, apapun persoalanmu, apapun masalahmu, kalau kamu mau ingin sukses, kalau kamu ingin berhasil, Pengkhotbah 10 ayat 10 mengatakan, mau berhasil, bacalah nanti di rumahmu nanti, kuncinya adalah berhikmatlah. Mau keluar dari persoalanmu, kamu mau menang, ikuti petunjuk Allah sebagai orang yang berhikmat, yang menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman, petunjuk, pegangan di tengah-tengah kehidupannya, baik suka dan duka mengalami pergumulan. Maka percayalah, jalan keluar pasti ada di hadapan kita.
bersama Tuhan pasti kita bisa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah menyapa kami di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau mengingatkan kami, apapun pendidikan, pengetahuan yang kami cari, kami kejar di tengah-tengah kehidupan kami, agar kami memiliki skill, memiliki keahlian, keterampilan. Tapi jangan pernah kami lupa bahwa kami juga harus mencari pengetahuan bagaimana supaya hidup kami berkenan kepada Allah. Bagaimana kami juga mementingkan maunya Tuhan, kehendak Tuhan, agar hidup kami mencari kebenaran, sehingga hidup kami bisa mengalami tuntunan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, apalah usaha dan perjuangan kami tanpa hikmat Tuhan, kesuksesan itu, keberhasilan itu adalah usaha tanpa hikmat Tuhan. Usaha ditambah anugerah Tuhan ketika kami mau hidup menjadikan firman Tuhan sebagai pegangan di kala suka dan duka di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang yang banyak pengetahuan tapi juga berhikmat di tengah-tengah kehidupan kami. Karena belum tentu orang pintar itu berhikmat selama dia tidak mengingat Tuhan, mengabaikan perintah Tuhan di tengah-tengah kehidupannya, mengabaikan kesetiaan dan ketaatan dan juga kasih kepada Tuhan. Karena itu terima kasih Tuhan, firman-Mu telah mengingatkan kami supaya kami berhikmat di dalam Yesus. Karena kami tahu di dalam Yesus pasti ada kemenangan, pasti ada kesembuhan, pasti ada keajaiban, pasti ada jalan keluar. Asal kami tidak menyimpang dari jalan Tuhan, kami percaya Tuhan sanggup melakukan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan sanggup dengan cara yang ajaib dan luar biasa untuk menolong kami, untuk membebaskan kami dari setiap tantangan dan pergumulan di tengah-tengah kehidupan kami. Betapa hebatnya kasih-Mu Tuhan yang sudah membebaskan kami dari perbudakan dosa, maka Tuhan juga sanggup membebaskan kami dari hal-hal yang lain, asal hidup kami selalu berpadanan dengan firman Tuhan di tengah-tengah kesetiaan dan ketaatan kami setiap harinya. Terima kasih Tuhan, berkatilah firman-Mu, berkatilah jemaat-jemaat-Mu Tuhan, baik yang ada di gereja ini, yang ada di rumah masing-masing, yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Kasihani dan tolonglah kami semuanya Tuhan. Siapapun Tuhan yang bergumul pada saat ini, apakah karena sakit penyakit, apakah karena terpapar COVID-19 Tuhan, tolonglah mereka Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan mereka. Karena itu Tuhan, sembuhkanlah mereka Tuhan. Berbelas kasihanlah kepada mereka, agar mereka sehat dan pulih karena pertolongan dan kebaikan Tuhan. Siapapun Tuhan yang bergumul, mengalami kelemahan di tengah-tengah kehidupannya, apakah karena sakit penyakit dan juga karena terdampak daripada ekonominya karena COVID ini Tuhan. Tolong juga mereka Tuhan, berikan jalan keluar, tunjukkan Tuhan pertolongan-Mu Tuhan, biar dia tetap bersemangat, biar dia tetap bahkan memiliki kreativitas. Masalah itu justru membuat dia memiliki jalan keluar, karena dia berserah dan meminta tolong kepada Tuhan, sehingga Tuhan menunjukkan jalan lewat cara-cara Tuhan yang hebat dan luar biasa, yang jauh dari apa yang kami duga. Terima kasih Tuhan, berkatilah juga Tuhan jemaat-Mu yang bergumul, yang menderita karena ditinggalkan oleh orang yang dikasihi, karena berpisah oleh kematian. Tolonglah Tuhan yang menghibur,
yang memberikan jalan keluar di tengah-tengah kehidupan dan pergumulannya. Kasihanilah mereka Tuhan. Begitu juga Tuhan orang-orang yang bimbang dan ragu akan imannya Tuhan, yang sekarang ditantang keteguhan imannya, kesetiaannya mengikut Engkau ya Yesus. Tolong Tuhan, Engkau juga hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Engkau menguatkan, menghibur, dan memberikan jalan keluar, dan juga mengingatkan supaya mereka selalu mengandalkan Tuhan dan bersama dengan Yesus, agar dia memiliki jalan keluar di tengah-tengah kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Setiap orang-orang yang rindu, apapun Tuhan kerinduannya Tuhan, cita-citanya di tengah-tengah kehidupannya Tuhan. Baik kami sebagai orang tua yang merindukan supaya anak-anak kami Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mau patuh kepada orang tua, anak-anak yang siap juga menghadapi pergumulan dan penderitaan, anak-anak yang memiliki prinsip iman yang teguh. Tolong Tuhan, berkati juga anak-anak kami Tuhan, supaya mereka juga kuat imannya, dan mereka juga di samping memiliki pendidikan, mereka juga boleh tetap mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupannya, menghormati, menghargai orang tuanya. Ya Tuhan, berkati juga Tuhan anak-anak-Mu Tuhan, yang sudah sekolah, yang sudah kuliah, baik juga Tuhan yang sudah selesai perkuliahannya Tuhan, atau yang sedang kuliah juga Tuhan, yang mau mencari pekerjaan, dan juga yang mencari teman pendamping hidupnya Tuhan. Siapapun mereka Tuhan, pribadi lepas pribadi, tolong Tuhan, Engkau kiranya Tuhan yang menguatkan iman dan pengharapan mereka. Biarlah Tuhan mereka boleh memiliki apa yang mereka harapkan, apa yang mereka impikan di tengah-tengah kehidupannya. Biarlah Tuhan bermurah hati untuk menjawab kerinduan setiap mereka Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup menolong mereka. Engkau sanggup memberikan apa yang mereka harapkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Berbelas kasihanlah kepada mereka Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah juga Tuhan bangsa kami Tuhan, supaya kami Tuhan bisa segera pulih ekonomi dan juga pulih bangkit kesehatan kami di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Ingatkan kami juga Tuhan, supaya kami tetap setia, taat akan prokes. Kami boleh Tuhan selalu berdoa, dan juga agar menjaga pola hidup kami, sehingga Tuhan pun mengasihani kami, menolong kami, dan menghindarkan kami dari segala penyakit, termasuk juga penyakit COVID-19 yang masih mewabah di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang malam ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mohon maaf kepada yang masih berdoa. Kami para petugas di ibadah jam 18 mengucapkan kepada kita semuanya selamat hari Minggu, salam sehat, tetap taati protokol kesehatan. Kiranya Tuhan menyertai kita sepanjang malam ini. Horas!
Roh